Apa itu krisis kemanusiaan? Itu sudah jelas darurat, mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan martabat sekelompok besar orang. Tidak adanya prinsip keadilan. Ketika bantuan itu menumpuk, bantuan itu overlap bahasanya, bagaimana, siapa, berperan apa, di mana, dan resource apa yang diberikan ini penting. Dan selamat siang. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti pelatihan yang kedua ini. Semoga masih semangat karena toh kita masih baru pelatihan kedua. Saya adalah Weni Agadian Nandiawati, saya dari Pujono Center. Dan kali ini kita akan ditemani untuk belajar dan berbagi dengan Pak Suko. Saya biasanya manggilnya Om Suko. Om Suko ini saya kenal di Palu ketika Respons di Sulawesi Tengah. Beliau bergabung dalam organisasi internasional sebelumnya. Tanpa berpanjang waktu, saya akan meminta Mas Anton dari Nikadaya untuk memutarkan satu video pengantar dari Pak Puji Pujiono selaku senior advisor dari Pujono Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Selamat bertemu kembali Ibu Bapak dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak kenal lelah. Setelah modul pertama kita memantapkan kompas moral kita, sekarang kita melangkah ke modul kedua. Kita akan mulai membicarakan kerangka kerjanya, yaitu dasar-dasar respon kemanusiaan. Jika modul pertama adalah mengapa, maka modul ini adalah langkah awal menuju bagaimana. Sesi ini ibarat belajar tata bahasa, dasar dari semua penulisan. Sebelum kita menulis suatu novel panjang yang indah, kita harus paham dulu cara menyusun kalimat yang benar. Inilah fondasi metodologis yang akan menopang semua tindakan kita di lapangan, agar tidak serampangan. Pentingnya modul ini adalah untuk memberikan kita struktur di tengah kekacauan. Bayangkan, saat terjadi informasi simpang siur, kebutuhan begitu banyak, kepanikan melanda, tanpa alur kerja yang jelas, niat baik kita bisa menjadi respon yang kacau. Modal ini merupakan peta jalan suatu siklus yang sudah teruji, membuat kita bergerak dari respon emosional dan reaktif menjadi respon yang terukur, tenang, dan strategis. Pokok-pokok bahasan kita kali ini adalah sesuatu yang sangat mendasar namun krusial. Pertama, kita akan belajar memahami anatomi krisis itu sendiri. Kita akan lihat karakteristik berbagai jenis krisis. Karena respon untuk banjir bandang tentu saja berbeda dengan respon untuk krisis konflik bersenjata dan dari krisis kesehatan seperti pandemi. Kedua, kita akan mendalami siklus respon kemanusiaan yang menjadi standar global, mulai dari pengkajian kebutuhan cepat, lalu ke perencanaan, implementasi, koordinasi, hingga monitoring dan evaluasi. Ini adalah sebuah lingkaran pembelajaran yang memastikan kita tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar dari apa yang kita kerjakan. Saran saya, saat nanti kita melihat diagram siklus, jangan melihatnya sebagai prosedur yang kaku. Pandang saja ini sebagai sebuah perangkat berpikir, sebuah alat bantu yang fleksibel. Kuasai logikanya, maka Ibu Bapak akan mampu mengadaptasinya dalam situasi apapun. Setiap langkah dalam siklus respon ini adalah sebuah mata rantai. Jika satu mata rantai lemah, maka seluruh rantai akan rapuh. Jadi, mari kita perkuat setiap mata rantai itu, mulai dari sekarang. Selamat mengikuti modul kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Sundoko. Namanya cukup panjang, tetapi karena orang di Indonesia biasa hanya menyebut
dua suku kata untuk nama panggilan, maka saya berinisiatif untuk menyingkat hanya menjadi Suko saja. Pada siang ini kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar kemanusiaan. Apa yang dihantarkan oleh Pak Puji Pujiono dalam video selama 3 menit tadi adalah rangkuman dari perjalanan kita selama 1,5 sampai 2 jam ke depan. Kita mulai materi pada siang hari ini. Sesuai judul dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Weni, kita akan belajar dasar-dasar respons kemanusiaan. Ya, ini agendanya. Kita sudah mulai dengan perkenalan dan intro meskipun belum semua, tapi nanti dalam perjalanan siapa yang belum berkenalan mungkin ketika berpendapat menyampaikan nama dulu agar bisa dicatat oleh panitia. Nanti kita akan mulai dengan presentasi sekarang tepatnya, kemudian setelah itu ada sesi video edukasi, lanjut setelah itu sesi diskusi di antara peserta, kemudian nanti tanya jawab dan tentu saja presentasi. Sesi kita hari ini akan diakhiri pada pukul 15.30 dengan sedikit refleksi di antara kita peserta dan saya sebagai fasilitator. Mengapa kita ada di sini? Pada modul pertama kita belajar tentang mengapa kita harus mengapa kita merespon krisis yang ada. Nah, itu yang modul pertama. Teman-teman belajar tentang 4 hal. Pilar dasar aksi kemanusiaan. Netralitas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan kemanusiaan. 4 hal itu. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Memahami karakteristik berbagai jenis krisis yang ada di Indonesia tentunya, karena Bapak dan Ibu berasal dari organisasi masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menerapkan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Dan yang ketiga, kemudian menguasai mekanisme dan langkah-langkah respon yang efektif. Serta terakhir, kita akan belajar bagaimana berkontribusi secara optimal sebagai OMS, organisasi masyarakat sipil lokal. Latar belakangnya, pada sesi ini kita akan belajar bersama tentang kompas atau peta untuk menjalankan aksi kemanusiaan, melihat krisis yang ada di Indonesia. Krisis ini tentu untuk menjawab ketika adanya kebutuhan yang ada di masyarakat akibat banyak hal seperti disebut di sini, dan bagian-bagian atau hal-hal tersebut melampaui kapasitas atau kemampuan masyarakat. Yang jelas ada di Indonesia adalah saat ini kita sudah secara takdir ada di rangkaian Ring of Fire Pacific Ring of Fire. Di lokasi tempat kita berada ada berbagai krisis yang sangat berpotensi terjadi di Indonesia. Yang pertama, bencana alam. Kita semua tahu gempa bumi tahun 2004 di Aceh, kemudian berturut-turut sampai yang terakhir gempa bumi di Cianjur tahun 2022. Menghancurkan begitu banyak tempat. Juga tsunami Aceh, tsunami di Pangandaran. Jauh sebelum itu juga kita mengenal tsunami yang ada di Nusa Tenggara Timur di Pulau Babi tahun 1991 kalau tidak salah. Selain tsunami juga setiap tahun kita mengalami banjir. Entah itu banjir yang menggenang atau banjir bandang yang menimpa wilayah-wilayah lereng atau wilayah-wilayah dataran rendah di sekitar pegunungan. Selain itu juga ada erupsi gunung api. Erupsi gunung api Merapi di Jawa Tengah, Marapi di Sumatera Barat. Gunung-gunung yang semula disebut sebagai gunung yang tidak aktif seperti Sinabung,
mulai tahun 2011, 2012 kembali aktif dan mengalami erupsi berbulan-bulan. Kalau tidak salah sampai 18 bulan selalu erupsi. Itu bencana alam. Krisis yang berikutnya yang ada di sekitar kita adalah bencana non alam atau konflik sosial. Permusuhan antar kelompok, ketegangan sosial, konflik yang pernah melanda di beberapa wilayah di Indonesia, entah itu konflik yang skalanya kecil antar kampung maupun skalanya yang melebar menjadi sebuah konflik kota yang ada di, mohon maaf, di Ambon, di Ternate, di Poso, atau juga pernah terjadi konflik kecil yang kemudian menjadi sedikit membesar di Lampung, Bali Nuraga waktu itu sering terjadi. Dan yang terakhir pandemi terakhir tahun 2020 yang sebelumnya dimulai di daratan Cina tahun 2019, akhirnya pada Maret 2020 masuk ke Indonesia. Pandemi. Juga ada epidemi. Ini juga membuat negara kita begitu rentan. Masalah utama yang sering kita hadapi adalah respon yang tidak terencana. Itu kemudian memperburuk krisis yang ada sehingga menyebabkan ketidakadilan bantuan dan juga menambah trauma bagi kelompok rentan. Pada pertemuan yang lalu ada perwakilan dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Itu salah satu bagian yang mengalami trauma yang mendalam akibat krisis. Ada juga teman-teman disebut IPDP Aceh atau teman-teman dari Obdis lain yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan ini. Nanti silakan memperkenalkan diri Obdis yang lain. Nah, bagian-bagian ini yang kemudian perlu kita lihat atau kita cermati lebih lanjut. Dari Bapak dan Ibu, mungkin ada peserta yang Bapak dan Ibu mau menceritakan krisis dalam skala kecil yang pernah dialami oleh Bapak dan Ibu dan direspon oleh organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Yona Maitimu, disabilitas penglihatan dari Provinsi Maluku, Kota Ambon. Nah, saya pernah punya pengalaman krisis kekeringan di mana musim panas berkepanjangan. Waktu itu saya bertugas di Maluku Tenggara. Kebetulan daerahnya pulau-pulau dan itu musim panasnya lebih dari 6 bulan. Kurang lebih 9 bulan waktu itu. Dan itu menyebabkan krisis pangan yang luar biasa. Tanaman-tanaman mengalami masalah waktu panen. Kemudian juga hasil laut juga menurun karena musim panas yang berkepanjangan. Nah, itu berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Akhirnya saya bersama dengan beberapa orang kemudian berinisiatif untuk kalau kita bikin kegiatan penanaman atau penghijauan tidak memungkinkan karena lokasi yang kering, musim panas yang sangat kering, tapi waktu itu yang bisa dilakukan secara darurat adalah membagi logistik kepada masyarakat atau penduduk yang terpapar bencana kekeringan ini sehingga mengalami semacam kemiskinan atau berkurangnya pendapatan atau hasil panen atau pendapatan yang menurun. Demikian Kak, terima kasih. Silakan Pak Budiman. Ya, pengalaman respon ketika krisis, ketika ada bencana meluapnya banjir Bengawan Solo yang melewati di daerah Bojonegoro dan Tuban, begitu, Jawa Timur. Saat itu memang kami mendapat dukungan dari Ospam kaitan dengan respon-respon bencana yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Nah, di dalam respon itu
tentunya ketika bencana ancamannya bencana banjir ya, yang sudah bertahun-tahun terjadi, terganggunya kehidupan masyarakat. Yang pertama kaitan dengan livelihood atau penghidupan, yang kedua kaitan dengan air sanitasi yang ada di sana. Kami alurnya adalah pertama kami observasi dulu dan asesmen cepat kaitan dengan kebutuhan darurat, masa darurat, kaitan dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, karena kami berpikir banyak aktor kemanusiaan, tapi kami mengambil di posisi bahwa kaitan kebutuhan hygiene kit saat itu untuk bantuan kemanusiaan berbasiskan asesmen yang ada. Kami melihat bagaimana ada persoalan air, sanitasi, kemudian ada persoalan penghidupan atau livelihood yang terganggu, sehingga ini kita jadikan dasar untuk merancang strategi integrasi respon berikutnya sampai pada pemberian bantuan hygiene kit itu dan sampai pada tingkat pos distribusi monitoring kaitan dengan proses respon yang sudah kita lakukan di sana. Itu sekilas, terima kasih. Terima kasih Pak Budiman untuk ceritanya yang cukup lengkap tentang respon banjir di Bojonegoro dan Tuban, banjir Bengawan Solo yang ada di wilayah Jawa Timur, dengan dukungan Oxfam JMK ini ya, membantu kelompok rentan untuk hygiene kit, kemudian pasokan air dan sanitasi, juga sampai pada monitoring dan evaluasinya. Begitu ya Pak Budiman. Terima kasih untuk sharingnya. Yang lain lagi? Silakan. Ya. Halo Kak. Ya, silakan Ibu. Iya, saya Desi dari Nusa Tenggara Timur. Saya menceritakan pengalaman sedikit tentang bagaimana kami merespon saat Gunung Lewotobi. Kami juga penyandang disabilitas di NTT. Kami juga ini bagaimana cara responnya karena kami tidak memiliki pengalaman seperti itu. Tetapi kami nekat bagaimana caranya itu kami tabrak saja seperti itu. Kalau kami melihat dari prosedur, ada yang bilang kalau respon harus ada sertifikat relawan dan sebagainya. Tapi karena kami melihat bahwa data di Lewotobi juga ada teman-teman penyandang disabilitas yang terdampak, walaupun kami tidak tahu data pilanya seperti apa, ragam disabilitasnya apa, maka yang saya lakukan di NTT itu adalah saya berkoordinasi dengan organisasi disabilitas yang ada di Kupang untuk melakukan donasi. Jadi kami memberikan donasi di masing-masing lembaga itu, mereka akan berdonasi apa saja yang mereka berikan, entah sandang pangan atau apapun itu diberikan dan diserahkan ke Lewotobi. Tapi sasaran kami adalah kepada kelompok rentan. Nah, walaupun kami tidak tahu ada jumlahnya berapa, kami tidak tahu, tetapi paket yang kami kirim itu berupa makanan, pakaian, pempres, sabun dan sebagainya, itu kami kirimkan saja. Itu yang kami lakukan di NTT saat Lewotobi terjadi. Begitu saja Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Desi. Waktu respon di Lewotobi ke pos mana Ibu? Ke Konga kah? Atau ke Pululera? Ini yang kami tidak tahu. Ini kami serahkan ke pos mana begitu. Oh, begitu ya. Siap. Karena kami memang tidak tahu poskonya apa saja yang ada di sana, tidak tahu. Ya, baik. Siap. Terima kasih untuk ceritanya Ibu Desi. Iya. Baik. Bapak dan Ibu, sudah ada 3 sharing dari Kak Yohana, Pak Budiman, dan Ibu Desi. Masing-masing sudah jelas memberikan contohnya. Dari Kak Yohana ada pengalaman respon kekeringan 6-9 bulan hari tanpa hujan di kepulauan di wilayah Maluku Tenggara. Biasanya Maluku Tenggara itu kalau bisa disebut Maluku Tenggara mulai dari Kei sampai dekat-dekat dengan selar di arah
Alor dekat situ. Nah, yang dilakukan adalah karena yang terdampak di pertanian dan perikanan, bantuan logistik. Karena sangat panas mungkin karena itu dari Pak Budiman membantu tadi sudah diceritakan, membantu hygiene kit, air sanitasi dan sampai melakukan monitoring dan evaluasi. Sementara Ibu Desi yang ada di Lewotobi di Flores Timur membantu teman-teman disabilitas yang terdampak erupsi Lewotobi karena niat dan merasa tidak perlu menggunakan sertifikat sebagai relawan, bergerak dengan kemauan baik, membantu dan berkoordinasi dengan teman-teman Obdis yang ada di Kupang, membantu pakaian, kemudian pangan, sampai juga hygiene kit. Apa itu krisis kemanusiaan atau 6-9 bulan tanpa hari hujan? Itu sudah jelas darurat, mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan martabat sekelompok besar orang, baik akibat bencana alam maupun ulah manusia. Nah, tadi krisisnya jelas tiga contoh yang baru saya diceritakan lebih ke bencana alam. Karakter utama dari bencana alam cepat, kerusakan fisik yang masif, kemudian adanya kebutuhan dasar mendesak yang juga sangat tinggi, tergantung jumlah populasi terdampaknya. Kebutuhan pangan, kebutuhan air bersih, air minum, tempat tinggal. Contoh respon yang dilakukan sudah sama seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Logistik, kemudian hygiene kit, pangan, pakaian. Contoh respon yang lain ya evakuasi dapur umum, hunian sementara. Kalau jenis krisis konflik bersenjata seperti pada sesi pertama hari Selasa kemarin, seperti dicontohkan, keamanan yang rendah, akses terbatas, perlindungan warga sipil yang terbatas, kemudian trauma psikologis yang mendalam. Responnya adalah mediasi bantuan medis, kemudian bantuan untuk mediasi di tengah-tengah konflik, kemudian perlu adanya safe zone, zona aman, seperti yang terjadi di Maluku. Ketika itu antara konflik ada tengah-tengah yang dibuat pasar di hari tertentu untuk memfasilitasi zona aman bagi orang-orang yang tidak mau terlibat dalam konflik. Ada yang mau menambahkan mungkin dari contoh respon ini yang mungkin yang kita alami bersama? Saya Ita dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan di Makassar, Sulsel. Saya hanya ingin menanggapi sedikit, Kak, soal ada krisis atau ada konflik sosial ya. Saat ini di Makassar itu sangat rawan dengan kalau teman-teman suka membuka media sosial, terutama TikTok gitu ya, ada beberapa kasus di Makassar yang menjadikan kemudian Makassar ini rawan sekarang. Pertama, geng motor yang kemudian perang antar kelompok gitu ya. Perang antar kelompok ini melibatkan ada satu lokasi bertempat di kelurahan yang sama di Makassar, tapi kami mengatakan beda lorong ya, beda gang seperti itu. Bahkan ada yang berhadap-hadapan. Nah, konflik sosial itu kemudian yang terjadi adalah adanya korban yang tidak masuk di dalam pertikaian itu yang menjadi ada anak-anak yang kemudian menjadi korban dari pertikaian itu. Kami sementara mendampingi seorang anak yang menjadi korban salah tembak ya. Ironisnya kepalanya kena dan harus dioperasi dan itu tidak tercover oleh BPJS. Bapaknya itu hanya buruh harian lepas, buruh panggul di pelabuhan, ibunya tidak punya pekerjaan. Dan mereka harus menanggung biaya rumah sakit sampai hari ini 75 juta. Gitu ya. Ini problem. Kenapa problem? Karena ada anak-anak yang tidak merupakan bagian dari perang antar kelompok itu yang menjadi korban, tapi kemudian kami merasa negara tidak hadir di situ.
negara hanya menganggap semua itu adalah resiko dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Padahal ada korban. Kalau kita merunut dari kelompok anak-anak yang diklasterkan oleh Dinas Sosial atau DP3A, maka anak ini adalah anak dari situasi darurat. Nah, harusnya pemerintah bisa intervensi. Sehingga kami dalam proses pendampingan terhadap anak ini. Kemarin dia baru keluar dari rumah sakit dengan harus membayar 75 juta. Advokasi yang kami lakukan ya untuk sementara mencicil ke rumah sakit. Tapi kemudian ada persoalan baru. Pada saat dia kemarin pulang, hari ini dia kembali muntah-muntah dan tidak sadarkan diri. Sehingga kami harus membawanya kembali ke rumah sakit. Problem baru lagi, akan ada biaya yang timbul. Nah, ini kemudian mungkin yang bisa menjadi diskusi kita bersama, bagaimana kemudian ada advokasi yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi darurat seperti ini. Seperti itu aja sedikit pengantar dari saya di Makassar. Terima kasih, saya kembalikan. Ya. Ini kasus yang cukup unik, melibatkan anak yang kemudian perang antar geng motor yang juga tidak hanya terjadi di Makassar tapi di banyak tempat di Indonesia, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ada contoh respon yang dilakukan adalah mendampingi korban, meskipun pendampingannya cukup rumit karena membutuhkan kapasitas yang luar biasa besar senilai 75 juta, itu tidak mudah ya, tetapi juga sangat mungkin untuk diadvokasi ke entah itu ke pemerintah daerah melalui DP3A maupun dinas terkait seperti dinas sosial. Mungkin yang perlu dilakukan adalah melihat lagi akar masalahnya dari perang antar kelompok tersebut. Baik, itu dulu tanggapan dari saya. Ada dari teman lain yang mau menyampaikan contoh respon dari yang ada di layar? Mungkin ada contoh respon yang berbeda, yang bisa mengatasi krisis kesehatan maupun konflik sosial maupun bencana alam. Kami meresponnya masalah tadi yang COVID ya. COVID kan bencananya lebih luas. Kemudian kalau di kami kemarin itu begitu COVID itu karena itu kan katanya bisa menular melalui air liur. Jadi kami di lembaga kami kebetulan ada teman-teman yang bisa menjahit. Jadi kami berharap pada teman-teman itu untuk menjahit masker. Jadi semua itu karena itu termasuk juga saran pemerintah kita untuk memakai masker. Jadi kami langsung memang menjahit masker untuk dibagi-bagikan kepada semua, termasuk yang dari lembaga kami, karena lembaga kami ada disabilitas, ada juga non disabilitasnya. Kemudian karena di sini ada juga teman-teman, termasuk kami sendiri itu sebagai pekerjaan sehari-hari itu sebagai tukang pijat. Jadi itu kan mungkin sangat berisiko juga tertular ketika mungkin ada yang COVID bertamu kita atau meminta layanan pijat dari kita. Jadi itu juga kami responnya kami menyediakan cuci tangan. Nah, jadi setiap tamu datang itu termasuk kita juga harus cuci tangan dulu, kemudian kamar-kamarnya itu disemprot. Mungkin karena waktu itu kan imbasnya sangat luas, karena waktu itu juga ada beberapa hari itu sampai harus masyarakat itu tidak boleh keluar malam. Nah, jadi kan luar biasa sebenarnya akibatnya. Tapi yang kami lakukan itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman dari IPDP Aceh. Ya, salah satu bentuk respon yang dijalankan oleh Pak Sulaiman dan kawan-kawan adalah memberdayakan teman-teman disabilitas untuk mulai membuat masker secara mandiri ya Pak ya. Pemberdayaan. Kemudian menyediakan sarana sanitasi berupa cuci tangan dan mensanitasi kamar-kamar tempat praktek pijat. Kita kembali pada fondasi respon yang kita pelajari pada
pertemuan pertama Selasa kemarin. Meringankan penderitaan dengan prinsip kemanusiaan, kemudian prinsip ketidakberpihakan atau imparsialitas, bantuan tanpa diskriminasi, prioritas diberikan pada kasus yang paling mendesak yang perlu kita sama-sama tanamkan dalam kegiatan kita dalam respon. 4 prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, kenetralan, dan kemandirian. Kemudian perlu ada juga prinsip pendukung yang tidak kalah penting, yang juga krusial. Dan ini juga rasanya masih segaris dengan apa yang ada dalam 4 pilar. Non-diskriminasi. Bantuan disalurkan tanpa memandang suku, agama, ras, etnis, gender, usia, dan status lainnya. Ini persis sama dengan pilar ketidakberpihakan. Lantas yang kedua, prinsip pendukung lainnya adalah partisipasi komunitas. Ini juga sejalan dengan pilar yang keempat, yakni kemandirian. Melibatkan warga terdampak dalam setiap respon, mulai dari pengkajian, perencanaan, hingga implementasi. Tujuannya apa? Untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan memberdayakan. Prinsip pendukung yang ketiga, yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi. Bertanggung jawab kepada komunitas terdampak dan para donatur. Komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai penyaluran bantuan. Jadi siapa yang berhak mendapat juga perlu diberitahukan kepada komunitas. Atau bantuan apa saja yang diterima perlu dilihat lagi. Apakah paket bantuannya sudah sesuai diterima oleh keluarga atau individu yang dituju. Ya, untuk menjalankan respon kemanusiaan, biasanya kita melaksanakan 6 langkah ini yang tadi sudah sebagian sudah disebutkan oleh Pak Puji Pujiono. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Kita harus melihat apa yang terjadi. 5W1H. Apa yang terjadi, kapan terjadinya, siapa yang terdampak, apa yang paling dibutuhkan, kemudian bagaimana itu bisa dipenuhi. Dan ketika ditanya bagaimana itu bisa dipenuhi, kemudian kita melanjut pada langkah kedua, rencana intervensi, menentukan prioritas, target penerimanya siapa, sumber daya yang dibutuhkan apa. Kemudian kita juga perlu lihat setelah itu bagaimana kita melihat bantuan yang perlu diprioritaskan ini. Alat analisanya apa saja yang perlu disiapkan. Setelah ditemukan prioritas, kemudian target penerimanya, yang dilakukan berikutnya yang secara bersamaan juga bisa dilakukan, yakni mobilisasi sumber daya, penggalangan dana, logistik, penggalangan relawan. Karena itu perlu juga melihat adanya peran-peran dari pentahelix. Kalau awalnya dulu kita hanya mengenal 3, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, sekarang sudah ada lagi 2 lagi tambahan. Kita semua bersama tahu pentahelix. Media dan akademisi dari kalangan ilmuwan untuk membantu. Kalau dunia usaha jelas melalui CSR-nya atau dana-dana pihak ketiga yang tidak mengikat. Bagian kelima, koordinasi antar lembaga, kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil lain atau lembaga lain untuk menghindari duplikasi bantuan. Jangan sampai dalam satu wilayah ada banyak distribusi logistik yang sama. Hygiene kit di satu wilayah ada 2 lembaga yang membantu. Nah, ini juga jelas jangan dilupakan prinsip utamanya do no harm. Ketika bantuan menumpuk di satu wilayah, jangan sampai wilayah lain yang memerlukan bantuan itu malah kekurangan.
dan ini akan kemudian menimbulkan bencana yang baru, konflik. Orang kemudian iri dengan wilayah atau desa tertentu yang dibaga, sementara desanya hanya dibantu oleh sedikit lembaga atau sedikit orang. Monitoring dan evaluasi, memastikan bantuan sampai dan efektif, atau belajar dari pengalaman. Ada rumus sederhana untuk monitoring dan evaluasi dalam respon kemanusiaan, yakni 4C. Count, check, communicate, dan change. Dihitung, diperiksa ulang, dikomunikasikan, dan diubah. Nah, 4 ini yang kemudian bisa kita lakukan secara sederhana dari awal sampai akhir. Tentunya akan ada proses untuk mengembangkan monitoring ini dan evaluasinya. 6 langkah ini tentunya tidak berurutan. Bisa jadi ketika penilaian kebutuhan sudah selesai, kemudian perencanaan intervensi prioritas sudah ditentukan, ada bencana lanjutan, maka kita perlu ulangi lagi penilaian kebutuhan cepat lagi. Atau bahkan ketika sudah intervensi, implementasi, distribusi bantuan, bencana lanjutan tiba, datang lagi. Itu perlu juga ada penilaian kebutuhan lanjutan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan nonton sebuah film dari YouTube dan kemudian kita akan breakout room. Silakan nanti teman-teman panitia untuk membagi dalam breakout room. Breakout room selama 15 menit. Before understanding humanitarian action, we need to understand what is meant by a humanitarian crisis. Put simply, it's an event or a series of events that threatens the safety and lives of people. The scale of crises can vary greatly in size. Often they are on a very large scale. 1984. A famine caused by drought and civil war devastates Ethiopia, killing 1 million people. 1998. Hurricane Mitch tears across Central America, killing thousands of people. 2004. An earthquake triggers a massive tsunami, killing almost 250,000 people and leaving 2 million people homeless across Southeast Asia. 2011, civil war erupts in Syria, killing hundreds of thousands of people and forcing 6 million people to flee the country. These are just some of the most high-profile humanitarian crises that Trócaire and other organisations responded to with emergency support, including food and water, urgent medical care and shelter. The purpose of this support is to meet the immediate needs of those affected by crisis, to help people to survive and to reduce suffering. It's important to remember that crises don't just happen in certain countries or regions. They can happen anywhere, even in the richest and most powerful countries. In 2005, Hurricane Katrina devastated parts of the United States, particularly New Orleans. It's also important to remember that when crises occur, it is the local community that responds first. Neighbours help neighbours, while community-based organisations take action. No one simply waits to be saved by the international community. In fact, local people are the cornerstone of Trócaire's approach to humanitarian action. We recognise the resilience of those affected by crisis and work in partnership with community-based groups. Ruba Masson is director of SAWA, a Trócaire partner organisation in Lebanon that supports Syrian refugees.
I think what I love about Chokra is that they believe in us as local organizations, and they believe in the importance of empowering local organizations on the ground, because they know that we are the ones who come from the community. We are the ones that the community know and trust. We are the community, actually, and we work with the community, for the community. We will be the ones who are staying after the war has ended. So what makes a crisis so challenging that support is needed from international organisations like Chokra? Part of the reason can be the scale of the emergency and the speed at which it occurs. But another reason can be the complexity of the crisis. Sometimes people can be hit by a number of crises at the same time. When this happens in countries already struggling with poverty and a lack of infrastructure, international support is vital. The Democratic Republic of the Congo is an example of a country that is overwhelmed by both the scale and the complexity of the crisis it faces. The country has long been exploited for its natural resources. This, along with other factors, has contributed to brutal armed conflicts that have left almost 6 million people dead and forced 5 million people to flee their homes. As if things couldn't get any worse, in 2018, the country experienced a deadly Ebola virus outbreak. This became a crisis within a crisis. Chokra, which was already helping those affected by the conflict, was also able to support those impacted by Ebola. While people have always responded to human suffering, one of the key events in the history of humanitarian action was the creation of the International Committee of the Red Cross in 1863. It was set up to assist people affected by armed conflict and was one of the first humanitarian organisations. Humanitarian action has continued to evolve since then, and in 1991 a set of core principles were adopted to guide humanitarian action globally. These principles are humanity, neutrality, impartiality, and independence. These mean that humanitarian action must be free from any agenda except the need to address human suffering wherever it's found. It should not discriminate on the basis of any factor, including race, nationality, gender, religious belief, or political opinion. And humanitarian action should not take sides in any conflict. So at this point you might be thinking that humanitarian action is all about short-term support. While it is about meeting the immediate needs of people in crisis, it's not always just about that. There's often a longer-term dimension to humanitarian action, especially in places where people are at risk of ongoing or repeated crisis. For example, in Guatemala, a country prone to natural disasters, Chokra is helping communities to strengthen their ability to cope with crisis. This includes developing early warning systems for flooding and promoting earthquake-resistant construction. Although natural and climate-related disasters continue to devastate communities around the world, armed conflicts are the greatest driver of humanitarian need. These conflicts force millions of people to flee for safety, leaving them without shelter or ways to earn money. People like Awut and Ajak, who were both forced from their homes due to South Sudan's brutal civil war. South Sudan was already one of the poorest countries in the world when the war erupted in 2013. As a result, the need for food, water, and shelter is immense. Chokra provides immediate aid, but also helps people to provide for themselves. Crucially though, without addressing the underlying causes of conflict, cycles of violence will continue to keep people trapped in poverty.
Therefore, Trócaira's work in the country not only focuses on alleviating humanitarian need and supporting food production, it has a strong focus on peace building and reconciliation. This reflects a broader evolution in humanitarian action globally, with greater integration of humanitarian relief, longer-term development and peace-building work. This approach is called the Triple Nexus. At the heart of it is a recognition that humanitarian crises need long-term solutions, and how often those solutions lie within the communities themselves. Across the world, the scale of humanitarian crises continue to grow. While some crises attract high levels of media attention, many more are forgotten. Any attention received is often too short. But long after the TV cameras have gone, Trócaira and our local partners support people in their journey to recovery, to not just survive, but to thrive. Apakah cukup jelas filmnya? Sekarang waktunya untuk Bapak dan Ibu masuk breakout room, mendiskusikan tentang 3 hal. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama, apakah ada bagian dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dilaksanakan, prinsip kemanusiaan. Kemudian bagaimana koordinasi dilakukan antar aktor, prinsip apa yang paling menonjol dalam video, dan apa yang bisa kita pelajari untuk konteks lokal kita. Sudah selesai breakout room. Sekarang waktunya untuk Bapak dan Ibu mempresentasikan hasil diskusinya dengan 3 pertanyaan tadi. Kita mulai dari, silakan salah satu, tidak perlu ditunjuk. Saya boleh. Kelompok berapa Pak Budiman? Kelompok berapa? Ya lanjut aja Pak. Kelompok Pak Budiman akan saya catat Pak. Ya, mohon maaf kami belum bisa menulis, tapi secara verbal diskusi akan saya sampaikan. Jadi di grup kami tadi ada hanya 3 orang. Dan sesuai dengan pertanyaan yang ada, yang pertama adalah kaitan dengan materi, saya kira cukup relevan ya. Ketika kita menjadi aktor kemanusiaan, dengan ancaman bencana apapun, itu memang harus dilakukan. Kaitan dengan prinsip-prinsip, kemudian alur-alur yang sudah disepakati, mulai dari asesmen, kemudian pemberian bantuan sampai pada tingkat memberi sumber daya dan sampai pada pemberian bantuan dan sebagainya. Yang kedua adalah relevansinya adalah ini memang sangat relevan. Ketika kita merespon di respon kemanusiaan itu memang harus tidak ada keberpihakan, kemudian juga harus ada kenetralan, tidak partisan, kemudian juga bagaimana memegang prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada, kehumanitarian. Kemudian tantangan di lapangan yang sering kita hadapi sebagai organisasi sipil, sebagai mitra pemerintah dalam respon kemanusiaan, itu memang data. Jadi tadi disampaikan bahwa partisipasi menjadi salah satu pilar partisipasi. Kenapa partisipasi? Bukan ala-ala partisipasi. Karena partisipasi itu penting ketika data itu memang valid, ada keterlibatan penyintas sebagai menjawab partisipatori, itu memang menjawab kebutuhan yang ada. Kebutuhan penyintas ketika di masa tanggap darurat, transisi darurat, atau bahkan sampai rehabilitasi rekonstruksi, partisipasi penting karena ini menjawab kebutuhan yang ada. Bagaimana kebutuhan kelompok-kelompok rentan, kemudian kelompok-kelompok yang memang berbasiskan kebutuhan yang ada, ini bukan sebuah keinginan dari lembaga donor, dari lembaga yang seakan-akan itu menjawab, tapi sebenarnya kurang menjawab. Prinsipnya adalah bagaimana efektivitas dari sisi waktu, efisiensi dari sisi biaya, dan bantuan itu menghidupkan pasar lokal dan menguatkan modal sosial yang ada. Kita tahu bahwa gotong
royong bagian dari modal sosial masyarakat Indonesia modalitas dengan konteks partisipatori. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang tantangan kita di lapangan itu ya tidak partisipatif sehingga tidak menjawab kebutuhan. Yang kedua adalah terjadinya tumpang tindih bantuan ya. Makanya ketika mulai misal kita ada bencana itu kita bikin sitrep, jurnal report melalui data sekunder ketika kita belum turun langsung ke lapangan. Dari sitrep itu dijadikan dasar untuk pembuatan sebagai dasar observasi untuk rapid need assessment tadi, asesmen kebutuhan tadi yang Bapak sampaikan. Nah ini dari sini mulai bagaimana partisipasi para pihak termasuk tentunya penyintas sebagai beneficiaries yang akan kita ajak di dalam respon kemanusiaan. Nah, sehingga ketika bantuan itu menumpuk, bantuan itu overlap bahasanya, bagaimana siapa berperan apa, di mana dan resource apa yang diberikan ini penting. Terima kasih Pak Budiman dengan kelompoknya. Tadi disebut cukup banyak tantangannya, data, kemudian partisipasi yang kemudian mengurangi keterlibatan komunitas, kemudian efektivitas respon, kemudian efisiensi biaya, dan akhirnya kohesi sosial tidak terbentuk karena tantangan-tantangan tersebut. Kelompok lain? Dari kelompok 4 tadi, ada pertanyaan kami adalah pertama, ada nggak sih Pak panduan khusus gitu ya? Biasa kan kalau sitrep untuk atau need assessment untuk turun ke lapangan masing-masing OMS itu bisa berbeda-beda. Nah, mungkin ada nggak panduan khusus yang mungkin biasanya kan setiap kebencanaan tuh bisa beda-beda tuh kebutuhannya atau sitrepnya bisa beda-beda panduannya. Kalau memang ada kita bisa dibagikan itu untuk panduan kami. Terus yang kedua adalah terkait relevansi sebenarnya dari masing-masing OMS sudah ada 4 prinsip tersebut gitu. Cuman terkadang tidak adanya prinsip keadilan gitu. Jadi kalau ada daerah-daerah rawan, kami juga sulit gitu Pak untuk menjangkau, untuk masuk gitu, untuk penyaluran bantuan tersebut gitu. Nah, yang dikhawatirkan itu ada prinsip ketidakberpihakan dari 4 prinsip tersebut yang tidak terpenuhi gitu. Makanya tadi hampir sama sebenarnya dengan kelompoknya Pak Budi dari kelompok kami. Dari data, perlunya pendataan korban karena untuk bantuan agar tepat sasaran, logistik yang sesuai yang dengan kebutuhan korban, kemudian dalam situasi darurat juga terkadang itu terjadi penumpukan karena pintu masuk biasanya kalau kebencanaan pintu masuk itu akses biasanya ada satu ya. Jadi terjadinya penumpukan bantuan di satu pintu tersebut gitu. Lalu bagaimana Pak Sundoko mungkin bisa di-sharing mekanisme komunikasi bagi kami OMS itu untuk menjalin komunikasi ketika sudah berada di lapangan gitu ya. Biasa kalau sudah di lapangan itu sudah riweh, menumpuk dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita pengen nih kita bisa berperan apa, melakukan apa seperti itu. Nah, itu yang biasanya sulit terjadi. Akhirnya kita melakukan peran kita masing-masing gitu. Terima kasih, Pak. Kak Jenny bersama kelompok 4 terkait nanti jawabannya nanti ya. Saya akan menjawab. Kelompok berikutnya silakan. Oh ya, silakan Ibu Nuzul. Oke. Ini ada beberapa tadi diskusi, tapi kayaknya dari pertanyaan 1 kawan-kawan sepakat tidak ada kesulitan. Jadi 2 dan 3 sebenarnya itu juga saling berhubungan gitu kan. Dari beberapa diskusi yang saya catat tadi ada beberapa terkait dengan prinsip, tapi juga ternyata di dalam kondisi lapangan itu banyak kendala gitu kan. Kayak misalnya ketika terjadi suatu bencana itu yang pertama itu kan harus ada keberpihakan, namun nyatanya logistik itu yang seringkali tersalurkan yang pertama adalah ke kepala desa dan keluarga dan orang-orang terdekatnya gitu. Terus akibatnya pendistribusian pun juga tidak merata gitu. Kemudian lagi seringkali juga kebutuhan itu dapat logistiknya tuh justru dari kabupaten lain. Dan kalau ada aparat di situ pasti ada konflik interest gitu tadi. Jadi temuannya di lapangan dan juga tantangan yang paling banyak dari kawan-kawan itu adalah soal pendanaan di organisasi masing-masing gitu.
Nah, kemudian juga kendala lain, eh, seringkali juga eh, disabilitas ini tidak masuk data gitu, sehingga akses bantuan itu jauh dari harapan, termasuk juga aksesibilitas itu jauh, jauh dari tempat hunian sementara seperti itu. Kemudian seringkali penyandang disabilitas dianggap tidak mampu. Jadi ketika misalnya ingin partisipasi, selalu ada kata-kata biar saya aja, kamu di situ aja gitu. Karena disabilitas itu dianggap tidak mampu. Dan juga kurang akses informasi sehingga tidak tahu untuk merespon apa karena tidak ada informasi. Dan juga bagi disabilitas untuk bisa tergabung menjadi relawan, itu mereka harus punya sertifikat. Sedangkan banyak sekali relawan-relawan disabilitas ini tidak punya sertifikat itu. Nah, itu sehingga itu juga jadi tantangan di lapangan. Nah, dan juga dalam kebijakan itu seringkali pemerintah itu belum punya perspektif em, perempuan dan anak gitu. Jadi misalnya kayak lokasi pengungsian masih tercampur, salah satu jadi persoalan tadi seperti itu. Kemudian juga bantuan itu masih belum ramah, kayak misalnya popok bayi dan juga pembalut bagi perempuan itu juga kadang nggak masuk di situ. Dan masih ada superior elit lokal yang tidak satu tujuan, jadi kayak semacam nyari panggung, itu juga yang ada di lapangan. Mungkin itu eh, seperti itu. Kelompok berikutnya. Terima kasih. Saya dari kelompok 2, Yohana Maitimu berbicara. Berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok 2, yang pertama, apakah semua materi yang disajikan tadi itu jelas? Dari segi substansi atau isi dari materi itu, kami semua sepakat jelas. Hanya ada beberapa metode yang tidak akses untuk penyandang disabilitas. Yang pertama, video yang diputarkan dalam bahasa Inggris bagi kawan-kawan yang tidak bisa menggunakan indera penglihatan atau visual itu tidak bisa diakses dengan baik. Sehingga didengar pun mereka tidak memahami, dibaca pun mengalami hambatan. Sedangkan bagi kami yang disabilitas penglihatan lemah, yang low vision, teks subtitlenya super kecil, sehingga kami memang tidak bisa memaksakan diri untuk membacakannya. Nah, usul dan saran terhadap tampilan-tampilan edukasi seperti ini, supaya partisipasi kita bisa bermakna dan tepat sasaran, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia atau ada pendamping khusus yang bersiap sebagai interpreter apabila memang ada tampilan dalam bahasa asing supaya mempermudah kawan-kawan untuk bisa mengakses informasi dengan sangat jelas. Bukan hanya untuk video edukasi tapi tampilan-tampilan slide juga bisa dideskripsikan dengan baik supaya kawan-kawan yang punya masalah penglihatan tidak kebingungan bahwa ini apa yang ditampilkan. Nah, menghindari dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ambigu, misalnya yang ini, yang itu, tapi ini dan itu disebutkan, dideskripsikan, agar kawan-kawan penglihatan bisa mengikuti dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan relevansi prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang dipakai dalam respons kondisi-kondisi krisis dan relevansinya di situasi lokal organisasi masing-masing atau di tempat kediaman masing-masing. Di kelompok kami kemudian meresponinya bahwa semua bentuk-bentuk respon ataupun semua prinsip-prinsip itu sangat relevan. Hanya ada beberapa tantangan yang dihadapi yang kami semua bahas di nomor 3. Tantangan yang dihadapi adalah sulit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya krisis itu sehingga berdampak pada perilaku setelah merespons krisis tersebut. Contoh, ketika terjadi konflik sosial,
dan kita sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya seperti apa, akhirnya saat kita merespons ada keberpihakan dan sulit untuk netral. Terima kasih. Karena sudah ada pengingat dari Bu Weni, saya mau mensamarikan sedikit atau mengambil sedikit petikan-petikan dari presentasi tadi. Tantangannya pertama terkait dengan data. Jelas ini data akan menjadi soal. Kemudian bagaimana caranya mengantisipasi tantangan ini? Ya kita harus berkoordinasi. Terkait juga koordinasi, teman-teman bertanya tentang mekanisme komunikasi. Dalam respon, biasanya ada mekanisme komunikasi rapat koordinasi umum yang biasa diadakan di posko utama. Yang kedua, rapat koordinasi klaster. Ada 8 klaster di Indonesia yang bisa masing-masing lembaga ikuti sesuai dengan mandat masing-masing organisasi. Kemudian tadi ada soal apakah ada panduan khusus SITREP? Ada, tetapi diserahkan ke masing-masing organisasi untuk apa yang perlu ada dalam SITREP. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait tantangan pendanaan. Ini memang akan menjadi tantangan tersendiri dari banyak organisasi terkait dengan situasi ekonomi yang ada saat ini dan kondisi kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Lantas kemudian ada juga terkait dengan metode. Ya, untuk itu secara pribadi mewakili panitia juga saya menyampaikan permintaan maaf karena video yang tidak aksesibel, kemudian presentasi yang saya sampaikan sangat abstrak gitu untuk menyebut kata ini dan itu, tidak menunjuk pada sebuah objek bagi teman-teman disabilitas penglihatan. Mungkin ini cukup menyulitkan. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan tersebut. Mudah-mudahan dapat kami perbaiki di kemudian hari. Yang terakhir juga ada tantangan terkait perspektif perempuan atau perspektif gender. Ini juga menjadi catatan kita. Nanti mudah-mudahan hasil pelatihan ini bisa kemudian disuarakan ke tempat atau ke ruang yang lebih luas lagi. Tadi sebenarnya Mas Om Suko sempat menyebut istilah klaster. Apa sih itu klaster? Sedikit saja, klaster itu bukan sektor. Kalau pemerintah Indonesia menggunakan kata sektor, seperti PU itu sektor, kemudian Kementerian Transportasi, Perhubungan itu sektor. Sementara kalau klaster itu lebih pada sesuai dengan kebutuhan gitu ya Om Suko. Agak sulit menjelaskan. Klaster itu lebih pada kebutuhan, betul. Jadi ada perlindungan dan pengungsian, kemudian ada klaster, ada subklasternya, ada juga klaster tentang pemulihan. Saya tutup saja. Sekarang sudah 15.37 waktu Indonesia Barat, 16.37 waktu Indonesia Tengah, dan 17.37 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak sudah berkenan berpartisipasi dalam pelatihan ini. Terima kasih banyak juga untuk Om Suko. Pengalamannya sangat banyak. Beliau itu ahli urusan logistik dan juga emergency response. Tanpa berpanjang-panjang waktu, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, untuk Om Suko, untuk Mas Anton dan Lokadaya sudah mendukung penyelenggaraan kegiatan sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore.